Hari itu dimulai seperti biasa di Brisbane. Hannah Clark menyuruh 3 anaknya masuk ke dalam mobil untuk mengantar mereka ke sekolah. Namun dalam hitungan detik, semuanya berubah menjadi mimpi buruk. Seorang pria yang sedang mencuci mobil mendengar teriakan paniknya. Seorang pengendara melihat tubuh Hannah terbakar saat ia mencoba melarikan diri. Tetangga yang datang membawa alat pemadam justru menyaksikan mobil itu meledak. Apa yang sebenarnya terjadi? Mengapa Hannah berteriak mencari anak-anaknya? Ini bukan kecelakaan. Bagaimana kisah lengkapnya? Sebelumnya silakan subscribe dulu channel ini serta nyalakan loncengnya untuk mengetahui kasus-kasus kriminal yang terjadi di berbagai negara. Hannah Clark lahir pada 8 September 1988 di Brisbane, Australia, dari orang tua yang sangat menyayanginya, Sue dan Lloyd. Sejak kecil, Hannah dikenal ceria, penuh energi, dan mudah membuat orang lain merasa nyaman. Ia sangat dekat dengan adik laki-lakinya, berperan sebagai kakak yang melindungi. Berbakat di bidang olahraga, Hannah menonjol dalam senam trampolin dan mewakili negara bagiannya pada usia 16 tahun. Di tahun terakhir sekolah, ia terpilih sebagai kapten sekolah, posisi yang hanya diberikan kepada siswa yang dihormati dan dipercaya. Setelah lulus, ia mengikuti passion membantu anak-anak dengan mengajar senam di Police Citizen Youth Club. Di tempat inilah ia bertemu Rowan Baxter saat ia berusia 20 tahun dan Rowan 31 tahun. Pertemuan yang kelak mengubah hidupnya. Rowan lahir pada 9 Mei 1977 di Selandia Baru, tumbuh dalam lingkungan penuh masalah. Ayahnya pernah dipenjara saat Rowan masih kecil, meninggalkan luka emosional yang membentuk perilakunya. Keluarganya mengingat Rowan sebagai anak yang mudah meledak dan memiliki kecenderungan kejam. Seorang sepupu bahkan mengaku takut padanya, mengkaitkannya dengan sejarah keluarga yang kuat akan sikap misoginis. Rowan bermain rugby di Tengah Boys College dan mendapat kontrak dengan tim New Zealand Warriors pada 2005, meski tidak pernah tampil dalam pertandingan resmi. Orang-orang yang mengenalnya menggambarkan Rowan sebagai sosok yang sangat kompetitif, mudah marah, dan obsesif ingin mendominasi. Ia tidak bisa menerima penolakan. Sebelum bertemu Hannah, Rowan sudah menikah dan memiliki seorang putra. Ia menikah di usia 18 tahun, sementara istrinya baru 16 tahun. Ketika putra mereka berusia 2 tahun, sifat mengontrol Rowan menjadi tidak tertahankan. Saat istrinya ingin pergi, ia menolak dan mulai menguntit serta mengintimidasi. Dalam satu insiden mengerikan, ia mengatakan telah memasukkan selang knalpot ke dalam mobil dan mempertimbangkan mengakhiri hidupnya dengan anak mereka. Karena ketakutan, istrinya bertahan meski tidak merasa aman. Pada 2008, ketika Hannah mengajar senam, putra Rowan mengikuti kelasnya. Itu menjadi pertemuan pertama mereka, meski Rowan masih menikah. Ia mulai mendekati Hannah, mengaku rumah tangganya sudah berakhir dan ia hanya tinggal bersama istrinya demi anak mereka. Beberapa bulan kemudian, ia resmi berpisah dan pindah, namun tetap mengintimidasi mantan istrinya setiap kali terjadi konflik mengenai pengasuhan. 6 bulan setelah menjalin hubungan dengan Rowan, Hannah mengetahui bahwa ia hamil. Meski ingin mempertahankan kandungannya, Rowan menekannya untuk menggugurkan dengan alasan Hannah terlalu muda. Tahun demi tahun pun berlalu, hingga pada Oktober 2012, mereka menikah ketika Hannah sedang hamil 14 minggu. Setelah itu, Rowan berhenti memberi nafkah anak dari pernikahan sebelumnya. Pada 10 April 2013, putri pertama mereka, Aliyah, lahir. Ia tumbuh menjadi anak yang cerdas dan berani. Bahkan sejak kecil, ia sudah menyadari bagaimana ayahnya memperlakukan ibunya. Pada Januari 2015, dengan minat yang sama pada dunia kebugaran, mereka membuka gym bernama Integrated Gym. Dengan bantuan dari orang tua Hannah dan satu investor lain. Di tahun yang sama, putri kedua mereka, Liana, lahir. Ia berkepribadian lembut dan sering menjadi penengah saat ayahnya marah. Anak ketiga, Trey, lahir pada Desember 2016 dan sangat dekat dengan Hannah. Seiring waktu, sifat Rowan semakin mengontrol dan agresif. Ia makin posesif, memaksa mereka memakai akun Facebook bersama dan melarang Hannah memiliki akun pribadi.
Ia juga memutus hubungan Hannah dengan keluarganya. Ia sangat keras pada anak-anak, membuang mainan mereka jika tidak cepat membereskan, atau membatalkan kegiatan yang mereka sukai untuk menghukumnya. Dalam satu pertengkaran, Rowan membawa anak-anak kabur sambil menangis. Saat kembali, ia membacakan ulang percakapan Hannah dengan ibunya. Ternyata ia diam-diam merekam telepon tersebut. Ia juga mengontrol kehidupan intim mereka, menuntut Hannah menuruti kemauannya setiap hari, dan jika menolak, ia sengaja memancing pertengkaran. Pada November 2019, Hannah mencapai batas. Ia menghubungi pusat bantuan kekerasan rumah tangga dan menyusun rencana kabur karena yakin Rowan mengawasinya. Pada Desember 2019, ia menjalankan rencana itu. Ia menjemput Alia dari sekolah dan pergi ke rumah sahabatnya, meninggalkan ponselnya karena takut dilacak. Keesokan harinya ia pindah ke rumah orang tuanya. Pada 4 Desember, Rowan menghubungi Relationships Australia, organisasi yang membantu keluarga dalam krisis. Mereka menjadwalkan sesi konseling pada 10 Desember, tetapi ia tidak pernah hadir. Pada 14 Desember, ia datang ke dokter dan mengaku Hannah telah pergi bersama anak-anak. Ia menangis, mengakui bahwa ia bermasalah dengan kontrol dan menyesali perbuatannya. 2 hari kemudian ia kembali untuk konsultasi mental dan hanya diberi obat yang biasa dipakai untuk masalah tidur. Sementara itu, pada 6 Desember, Hannah mencari perlindungan hukum. Polisi menyarankannya membuat perintah perlindungan KDRT terhadap Rowan. Namun ia ragu karena takut langkah itu justru memicunya makin agresif. Hannah tetap menjaga komunikasi agar Rowan tetap terlibat dengan anak-anak. Namun ia terus memanipulasinya, menuduh Hannah merusak psikologis anak, bahkan mengatakan pada orang tuanya bahwa Hannah tidak stabil dan semua masalah bukan salahnya. Situasi berikutnya semakin tidak tertahankan. Rowan sering berjanji mengembalikan anak-anak lalu membatalkannya mendadak, membuat Hannah panik. Perilakunya pun memburuk. Ia mulai muncul tanpa pemberitahuan, memasuki rumah orang tua Hannah sesukanya dan membuntutinya. Suatu malam, Rowan menelepon Hannah dan mengancam tidak akan mengembalikan Liana kecuali Hannah menghentikan perselingkuhan yang ia tuduhkan. Hannah akhirnya meminta bantuan pengacara, dan polisi yang semakin khawatir memutuskan memproses perintah perlindungan untuknya. Pengadilan kemudian mengeluarkan perintah larangan mendekat 100 meter dari Hannah dan anak-anak sampai sidang hak asuh berlangsung. Liana kemudian dikembalikan ke Hannah. Masa larangan kontak bagi Rowan berlaku sampai 4 Januari 2020. Dalam pemeriksaan kesejahteraan anak, polisi melihat Liana ketakutan dan menempel terus pada ibunya. Hannah juga menyerahkan pernyataan lengkap mengenai kekerasan yang ia alami. Rowan memaksanya berhubungan intim setiap malam sambil merendahkannya. Bahkan pernah berkata bahwa tidur dengannya seperti tidur dengan ember. Hannah juga mengaku selama ini takut Rowan bisa membunuh dirinya atau anak-anak, terutama setelah ia pernah merinci rencana untuk membunuh mantan istri, anak, lalu dirinya sendiri. Bukti lain muncul dari media sosial. Sejumlah video menunjukkan Rowan bermain kasar secara ekstrim dengan anak-anaknya. Pada 29 Desember, Rowan menghadiri sesi konseling dan mengakui ia cemburuan dan mengontrol, namun tidak pernah dilakukan penilaian resiko KDRT. Ia kembali pada 31 Desember lalu 6 Januari dan mengeluh tentang perintah perlindungan, mengaku hancur karena dipisahkan dari anak-anak. Lagi-lagi tidak ada evaluasi penilaian resiko. Pada 8 Januari sidang digelar, pengadilan memutuskan mendukung Hannah. Rowan dilarang melakukan kekerasan, mengekspos anak pada bahaya, mendekati rumah Hannah dalam radius 100 meter, atau menghubungi Hannah kecuali soal anak. Rowan lalu mencari bantuan hukum pada 17 Januari, mengklaim ia takut Hannah akan membawa lari anak-anaknya. Tetapi perilakunya makin aneh. Ia mulai muncul di kafe dan toko yang sama dengan Hannah, terlalu sering untuk disebut kebetulan. Pada 23 Januari, pengadilan memutuskan hak asuh penuh diberikan pada Hannah. Sementara Rowan mendapat jadwal kunjungan bergilir setiap akhir pekan dan beberapa hari di minggu tertentu. Namun anak-anak tampak sangat tertekan. Mereka kerap enggan pergi dengan ayah mereka, terutama Alia. Suatu kali, Rowan pernah memelintir tangan Hannah
dalam suatu perdebatan. Ibu Hannah langsung memanggil polisi. Dokter kemudian memastikan pergelangan tangan Hannah terkilir. Setelah itu, situasinya makin parah. Rowan kehilangan pekerjaan sebagai pelatih pribadi dan pengacara Hannah memberitahunya bahwa karena insiden terakhir, ia tidak lagi mendapat akses bertemu anak-anak. Dalam amarah yang membara, Rowan merasa dirinya sebagai korban. Ia menolak mengakui perbuatannya sendiri dan hanya menambah kebenciannya terhadap Hannah. Namun meski melanggar perintah larangan kekerasan dalam rumah tangga, polisi tidak menahannya, hanya memberinya surat panggilan ke pengadilan. Ia didakwa atas penganiayaan ringan karena melukai pergelangan tangan Hannah. Pada 17 Februari, Rowan pergi ke toko perkakas dan membeli kabel zip tie, jerigen, dan alkohol denaturasi. Keesokan harinya ia mengisi jerigen itu dengan 5 liter bensin. Bersamaan dengan itu, ia juga membeli 3 Kinder Joy Surprise dan beberapa permen. Pada 18 Februari pukul 15:28, ia menghubungi layanan sosial menanyakan program dukungan bagi pria. Setengah jam kemudian, ia menelepon helpline dengan pertanyaan yang sama. Malamnya, ia menangis kepada seorang teman karena tidak bisa melihat anak-anaknya. Saat jadwal FaceTime, ia hanya terdiam dan menangis. Hannah langsung merasa ada bahaya besar yang semakin mendekat. Ia berkata pada ibunya bahwa ia harus menulis wasiat. Kalau Rowan membunuhnya, seseorang harus merawat anak-anak itu. Ia juga mengatakan kepada temannya di gym bahwa ia yakin Rowan akan mencelakai anak-anaknya atau lebih buruk. Ketakutan Hannah akan segera menjadi kenyataan. Pada pagi 19 Februari 2020, Hannah dan ibunya pergi ke gym seperti biasa. Setelah pulang pukul 6:20, Hannah membeli kopi lalu duduk di kamar ibunya sambil menunggu sang ibu bersiap kerja. Anak-anak berada di dekat mereka. Pada pukul 7:20, Sue mencium Hannah dan cucu-cucunya sebelum berangkat, tanpa tahu itu pertemuan terakhir mereka. Hannah lalu memasukkan ketiga anaknya ke dalam mobil untuk mengantar mereka ke sekolah. Alia dan Liana duduk di belakang, Trey di kursi tengah. Saat Hannah menyalakan mesin, Rowan tiba-tiba melompat masuk ke kursi penumpang sambil membawa jerigen berisi bensin. Ia memaksa Hannah untuk menyetir. Ketakutan, Hannah memohon ia keluar dari mobil. Hannah hanya sempat mengemudi sebentar sebelum menghentikan mobil di dekat seorang pria yang sedang mencuci mobilnya. Dalam kepanikan ia berteriak, "Tolong, telepon polisi, dia mau membunuhku, dia sudah menuangkan bensin padaku." Pria itu melihat Rowan menahan Hannah agar tidak kabur. Saat Hannah berhasil keluar dan berlari, Rowan sudah menyalakan bensin itu. Api langsung menyelimuti mobil dan tubuh Hannah. Pria tersebut bergegas mengambil selang dan memadamkan api di tubuh Hannah, lalu menyemprot Rowan yang juga terbakar. Ketika sadar apa yang terjadi, Hannah terus berteriak menanyakan anak-anaknya. Seorang pengendara bernama Samantha melihat asap tebal dan segera berhenti membantu memadamkan api. Ia menemani Hannah sampai petugas datang. Hannah yang penuh luka bakar terus memohon kabar tentang anak-anaknya. Tetangga yang lain juga melihat mobil terbakar dan langsung menelepon bantuan. Ketika nyala api di mobil menjadi lebih besar, ia berlari dengan alat pemadam api, mencoba menahan kobaran panas yang makin ganas. Para penyelidik kemudian mengetahui bahwa Rowan menempatkan jerigen bensin tepat di depan kursi Alia, sehingga ledakan terjadi tepat di tempat kaki Alia berada. Hannah dan ketiga anak mereka sudah terkena bensin sebelumnya. Saat api membesar, Rowan tiba-tiba menerobos masuk ke dalam mobil yang terbakar. Bukannya menyelamatkan anak-anak, ia mengambil sesuatu lalu keluar lagi, sebuah pisau. Tanpa ragu, Rowan berlutut, menempelkan ujung pisau ke dada dan menikam dirinya sendiri. Ia tewas tidak lama kemudian. Kehancuran yang ditinggalkannya tidak bisa dipulihkan. Dalam satu pagi, ia mengakhiri hidup 3 anaknya, Alia, Liana, dan Trey, serta meninggalkan Hannah dengan luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Bahkan saat para medis tiba, Hannah hanya bertanya apakah anak-anaknya selamat.
Mereka sudah tahu jawabannya, namun hanya meminta Hannah fokus bertahan hidup. Menjelang tidak sadarkan diri, Hannah menelepon ayahnya. Lloyd mengira telepon itu tidak sengaja dan menutupnya. Tanpa tahu, itu adalah panggilan terakhir Hannah yang sudah tidak mampu berbicara. Hannah meninggal pukul 16:50 hari itu, menjadi korban terakhir. Setelah kematian Rowan, ditemukan pesan mengerikan di ponselnya. "Aku menyelesaikan permainanmu. Aku tidak mau bermain lagi. Kamu tidak bisa mempermainkan hidup seseorang dan berharap mereka menerimanya. Aku sudah bilang ke anak-anak bahwa kamu mencintai mereka." Laporan otopsi mengungkap seluruh horor tragedi ini. Hannah meninggal karena kegagalan multi-organ akibat luka bakar. Alia, 6 tahun, mengalami luka bakar 100% di tubuhnya. Kadar karbon monoksida di darahnya tinggi, yang berarti ia masih hidup saat api melahapnya. Liana, 4 tahun, meninggal akibat kombinasi luka bakar dan asap. Trey juga mengalami nasib yang sama. Rowan tidak berada di bawah pengaruh apapun. Tindakannya adalah keputusan penuh perhitungan. Tragedi 19 Februari 2020 ini mengguncang Australia, menyoroti betapa kurangnya pengakuan terhadap kekerasan psikologis dan emosional yang selama ini dialami Hannah. Pada 9 Maret 2020, Hannah, Alia, Liana, dan Trey dimakamkan bersama dalam satu peti. Adik Hannah dengan hati hancur mengucapkan kata-kata terakhirnya, "Aku sangat menyesal karena tidak bisa melindungi kalian." Sekian kisah kali ini. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.